Sayyidina Jibril diizinkan untuk menatap cahaya itu setelah dia bersolawat ribuan tahun, baru diizinkan menatap nur. Maka disebutlah solawatnya solawat Jibril. Itu ilham-ilham dari para ulama ya. Sallallahu ala Muhammad. Nur Sayyidina Muhammad SAW diciptakan sebelum aras 4000 tahun cahaya. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Kutub Rabbani berjudul Sirrul Asrar. Sudah ada terjemahannya, silakan dicari. Bahwa nur Nabi Muhammad SAW telah Allah ciptakan 4000 tahun sebelum aras. Maka lebih mulia mana, Nur Muhammad atau Arash? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril diizinkan untuk menatap cahaya itu setelah dia bersolawat ribuan tahun, baru diizinkan menatap nur. Maka disebutlah solawatnya solawat Jibril. Itu ilham-ilham dari para ulama ya. Sallallahu ala Muhammad. Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad yang punya nur itu bertulis di tiang-tiang aras. Kok bukan namaku di situ, tapi ada nama. Siapa? Nama itu tahunnya bukan tahun kita ya, tahun 1000 cahaya. Jadi saya menyebutnya ada referensinya. Yang nggak percaya nggak masalah, karena ini bukan bab akidah. Disebut bab ontologi, bab hakikat. Bab hakikat bukan untuk diyakini, tapi untuk dirasa-rasakan. Ya, malam yazuk lam ya'rif, yang tidak merasakannya tidak akan mengerti. Maka tolong para mufti jangan fatwakan bab yang begini, karena bab hakikat tidak bisa difatwa. Antum fatwakan, tanggung jawab aja dunia akhirat. Ya, kita nggak ada urusan fatwa-fatwa ini. Allah Ta'ala meniupkan hembusannya itu bernama Ruh Ahmad. Allah tataplah Ruh Ahmad, berkeluarlah cahaya darinya. Ini cara ulama menjelaskan. Disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mempertanyakan apakah ruh itu makhluk tidak makhluk, bid'ah. Karena tidak ada di Quran penjelasan ruh itu makhluk atau tidak makhluk. Yang pasti ruh bukan zat Allah. Dan tidak ada, ruh itu bukan benda. Tidak ada seorang ustadz, katanya si mursyid, Pak, katonyo mursyid, diambilnya puntung rokok, ikonya tuh. Jadi Allah itu menghembuskan ruh, puntung rokok dipisahnya dua, iko zat Allah ko ruh. Akhirnya kita tegur Buya kok, Buya, le mengaji sifat 20. Jangankan zat Allah, ruh pun tidak bertempat, tidaklah jisim, tidak bisa dipisah-pisah. Ruh itu tidak pernah nyatu dengan tubuh, dia cuma punya alaqah. Alaqahnya namanya amrullah. Kalau amrullahnya diputus, itulah disebut kematian. Ketika Allah menghembuskan ruh, bukanlah seperti puntung rokok. Allah itu bukan benda, puntung rokok itu benda. Baralah jahilnya orang yang mengatakan itu. Berarti dia membayangkan Allah benda. Jadi jangankan ke Allah, ruh dia sendiri dia nggak paham. Bah kira-kira kemursidan itu tuh ya. Lisah aja mursid itu nak. Saatnya kita tuh gurunya tahu. Gurunya lo meninggal. Kadang-kadang kok kaji dapat di jalan, mursid dapat di jalan. Oh, mursid dapat di jalan. Itu ngecek mursid tuh. Bapak Ibu yang mengenal Allah, kadang-kadang kita gregetan di balai. Disampaikan itu nggak terima. Karena memang berdebat itu tidak pernah membuat orang menerima kebenaran. Tak akan menerima mereka. Ya. Jadi kapan Nur Muhammad dicipta? Sebaiknya pertanyaannya nggak begitu. Apakah hakikat Nur Muhammad SAW?
Itu lebih baik. Kalau kapan lu nado kalkulator bisa mitungnya lagi. Ya. Lu nado lagi. Maka kalimatnya kita sebut saja 4000 tahun sebelum itu kalam dikalamkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nur Muhammad dicipta, sedangkan Ruh Ahmad tidak disebutkan dicipta, hanya disebutkan manfukh, nafakhtu, aku hembus. Kalau orang ahli Quran tidak berani menggunakan lafaz yang tidak digunakan Quran. Yang makhluk itu bashar, sedangkan ruh disebut dihembus. Sudah sebutkan begitu, kan kita ikut Quran. Mempertanyakan itu termasuk bagian daripada bid'ah. Mencari-cari masalah baru. Kawan punya logika. Kalau tidak makhluk kholik dong. Itu logika filsafat Yunani. Dalam ilmu mantik Aristoteles. Kita ngikut Quran bukan ikut Aristo. Yang mengatakan kalau tidak makhluk berarti kholik. Itu siapa yang berkalam? Aristoteles. Masa orang tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah berimam kepada Aristoteles? Imam kita bukan Aristoteles, imam kita Quran. Wal Quranu imami, Quran adalah imamku. Di Quran cukup apa yang Allah kalamkan itu kita kalamkan. Yang pasti ruh tidak menempati badan. Apalagi Allah, ruh tidak pernah berkurang, bercerai. Masih banyak penjelasan, ya, masih banyak penjelasan gitu. Tapi mengenai kajian lanjutannya kita sudah tutup. Kajian tentang ruh itu kalau ambo hanya bahas sebatas yang di kitab ini. Lebih dari itu kita sedang skip. Ya. Tapi kalau orang bertanya tentang yang berkaitan dengan itu, kita sebutlah. Ya. Cahayo. Ada cahayo? Dulu lampu mengeluarkan cahaya. Cahaya itu berarti ada sumbunya. Sumbu berarti ada minyaknya. Ini ilustrasi. Maka Nur Muhammad itu bersumber dari minyak itu. Ini ilustrasi aja. Surat An-Nur ayat 35. Tidak timur, tidak barat, la syarqiyah wala gharbiyah. Disebut zaitunah mubarakah. Itu kan bahasa-bahasa majazi semua. Jadi ikhwah sekalian, kajian Nur Muhammad, kajian hakikat, kajian tentang masa lalu kita sebelum kita dicipta. Dan itu membuat kita rindu. Bako ada majelis orang pertemuan reuni ya nak? Karena orang merindukan masa lalu. Jika kita merindukan kampung fisik, maka ruh pun merindukan kampung rohani. Setiap kali orang menyebutkan kisah Nabi Muhammad SAW, dia sedang merindukan ayahanda rohani. Jika dia membahas Nur Muhammad, dia sedang merindukan kampung cahaya, kampung rohani. Jika dia bicarakan tentang ilmu ruh, walaupun tentang ilmu ruh, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu hanya diberi sedikit, tapi sedikitnya Allah banyaklah bagi kita. Ini bukan sedikitnya ambo, sedikitnya Allah. Ya. Sedikitnya Allah, banyaknya kita. Kata kawan, kajian buku bare. Tapi bagaimana yang mau sampaikan di majelis di YouTube itu baru istilah apa? Cik minyak. Ya, istilah itu nak. Itu baru seketek yang kita kemudian pelajari secara rohani. Jadi kajian-kajian ma'rifat, kajian-kajian zikir yang kami sampaikan itu baru setetes dari ilmu Allah yang dititipkan ke dalam diri. Masih banyak, lautan ma'rifat itu luas sekali. Kalau indah dibuka, mati lebih kurang. Jadi ciri-ciri satu ilmu akan hilang. Ilmu itu ditutup. Bersurat mati orang nama surat itu, mati lo ilmunya. Innallaha yaqbidul ilma la yaqbidul ilma intizaan. Allah tidak pernah mencabut ilmu itu. Misalnya buya kan banyak ilmunya, baca kitabnya, digamparnya orang hilang ilmunya. Atau dipagangnya orang, dan ambil ilmunya masuknya kepalanya. Tidak bisa. Ilmu itu hilang biqabdil ulama kalau ulama dicabut. Dan mencabut
itu ada dua, ada qabd bernama maut, ada qabd yang kedua, mautul qalbi, matinya kalbu orang alim. Maka matinya kalbu orang alim itu kematian ilmu pertama. Nah, kita nggak mau. Tapi resiko kalau membuat muka kajian Nur Muhammad martabat 7 tentang ruh, pasti adakan orang yang ingkar. Itu sunnatullah. Yang ingkar siapa? Orang yang mengaku Ahlussunnah juga. Tapi yang masih ingat kalam guru kami, guru beliau juga, guru kami di Payakumbuh, Abuya Hasan Basri Jalil Datuk Sati. Beliau berguru ke Malalo. Maka nanti selepas dari Siko, Abang mau ziarah insyaAllah. Ya. Kata beliau, ambo dulu merasalah paling Ahlussunnah. Ma'adu ahli bid'ah kami debat. Tapi lama-lama lah banyak orang kalah debat, dah takut lah orang jawab. Rasa batuhan tu tak jauh sebut. Sifat 20 hafal, wajib 20, mustahil 20, ya, jaiz je, wajib ke Nabi sekian, mustahil ke Nabi sekian, jaiznya pun je. Tapi rasa batuhan bakal nak doju. Lah cari guru macam-macam. Jadi setiap datang ke guru, pertanyaannya apa? Wahai Tuan Guru, jadi sebenarnya batuhan tu itu pertanyaan tu gawat. Ditantangnya setiap guru dia beliau. Guruku ada yang ngeluar kitab, ada yang mengajak berdebat. Akhirnya beliau kalau diajak ngeluar kitab lebih hebat beliau baca kitab daripada guru-guru tu. Kalah orang. Pulang ke rumah, ayahandanya bernama Syekh Jalil An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Orang seorang mursyid yo. Kecek beliau, angku kalau kau mencari ilmu batuhan, guru, tak usah jauh-jauh, tak usah sampaikan dari sebarang. Di ujung simpang, di atas simpang Utampa dan namanya Tanyuh, di situ ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Kanis. Orang kau dulu seperguruan Syekh Jalil ayahanda Syekh Hasan Basri, seperguruan dia Syekh Muhammad Kanis. Ambillah ilmu dari beliau, engkau akan tahu rasa batuhan. Ngaji di situ, sobo, apa yang diajarkannya? Diajarkannya teknik merasakan nama Allah dalam kalbu, namanya talqin zikir. Manangin-nangih, malulung-lulung, aiko kiranya jauh-jauh ngaji, berputar ke Sumatera, kiranya guru, tak jauh dari rumah, hanya berantara. Ilmu merasukan. Ketika kita menyebutkan salawat tadi itu ma'ajaja diri untuk merasukan awak punya Rasul namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya jauh. Boleh. Baca je ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya, Afwan, ana mau nanya. Keturunan Rasul kan dari nasab Sayyidah Fatimah berlanjut ke Rasulullah. Pertanyaan besar, anak kenapa nasab itu dari Sayyidah Fatimah? Karena nasab itu dari kalangan lelaki. Suka Rasul dong. Emang boleh ngatur-ngatur Rasul? Enggak boleh. Itu kalau sekali kapalo. Nasab Nabi itu Nabi sendiri yang mentakrirnya. Apa kata Nabi tentang Fatimah? Makanya Sayyidina Ali enggak boleh mempoligami Fatimah sampai Fatimah meninggal. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Damuha dami, darahnya darahku, waman azaha azani, siapa yang menyakitinya menyakitiku. Darahnya darahku. Itu 5 orang kaji Nur Muhammad tuh. Orang kalau berbicara Nur Muhammad itu caranya salah satu auratnya gitu. Darahnya Fatimah itu darahku. Maka Sidi Ahmad Al-Ghumari di Tonja mengatakan Fatimah afdal min Abi Bakar. Menurut siapa? Menurut Sidi Ahmad. Bakal lebih afdal dari Ali.
Karena zuriat Nabi SAW turunnya dari Sayyidah Fatimah. Nah bertanya orang Minang, kan lucu. Di Minang nasab kasih tuh kan aneh tuh. Le boleh mau protes nak. Bako orang Minang nasabnya kamainya. Aja wak suku-suku den, suku-suku ang. Dan kelama ada den. Kan boleh kita begitu kan? Itu adat kami, harusan aku. Nabi mengatakan damuha dami, darahnya darahku. Apa urusan lu gitu? Urusan kita. Ya. Emang gua pikirin kata Nabi kira-kira gitu kalau ada orang nantang. Jadi nasab Nabi, lalu Nabi mengkalamkan dalam hadis Abu Dawud. Ini hadis kedua. Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu bukan hanya sekedar pewaris rohani, tapi juga pewaris nasab dari keturunan Fatimah. Alaih. Itu nas dari Nabi SAW. Minni, dariku. Berarti nasabnya Nabi Muhammad SAW jalur Sayyidah Fatimah. Ambo beruntung walaupun tidak dapat orang rumah itu kila masih zuriat Sayyidina Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ya. Adatnya orang situ, nama kampungnya kalau situ kan kami kan disebut Padang, ya. Situ pakai L, Palang. Orang kalau menikah di situ laki-laki tinggal di rumah Badusi, hanya di kampung itu, kampung orang-orang. Inilah saudara pulang ke Minang loh. Cuma baunya belain, bau tepi lawi. Bau tepi lawi itu di Padang. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, nasab Nabi. Jadi nasab itu ada patrilineal, ada matrilineal. Tergantung yang dianut. Orang Minang adalah matrilineal terbesar di alam semesta, bukan Indonesia. Sepanjang alam kok ada, orang Minang lah yang paling besar matrilinealnya. Dan terjaga sebegini. Dan yang kedua Yahudi. Tapi ingat awak ada Yahudi dong. Kita bukan ya Yahudi, ya. Cukup bahwa Nabi bernasab pelanjut nasabnya adalah Sayyidah Fatimah. Karena Nabi mengatakan darahnya darahku, maka siapapun zuriat Nabi di darahnya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita hormati. Mau nyo alim, mau partainya semua Jawa, nyo pergerakannya semua Jawa atau enggak. Maka mau takzim kepada semua habaib. Dan mencintai habaib bukanlah ajaran Syiah semata, tapi itu ajaran Ahlus Sunnah yang kita anut. Jadi kalau ada yang salah faham menuduh kita Syiah, jangan salam di Mekah kalau dituduh Syiah ada orang. Dia acok mau undang Habib Jo Syarifah, ya kan? Katanya Syarifah Halimah Idrus lah kamari, ya kan? Habib Saleh. Banyak, saking banyaknya lupa ya. Barangkali itu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Nanti terakhir pertanyaan ini yang pertama. Assalamualaikum Abuya, bagaimana pendapat Abuya tentang studi hadis kontemporer di perguruan tinggi Islam yang cenderung mengkritisi disiplin ilmu sekolah hadis yang telah mapan serta kontroversinya bagi mahasiswa Indonesia di masa yang akan datang. Syukur. Kurang bertanya kalau nggak Pak dosen mahasiswa. bagus ya. Ilmu hadis, ilmu alat. Alat tuh boleh diubah. Yang penting hadisnya jangan diubah. Ilmu hadis pun berubah zaman per zaman, masa per masa. Zaman per zaman, masa per masa. Di zaman Imam Syafi'i, hadis dhaif disebut hadisun saqim. Di zaman Imam Bukhari, mulailah muncul Imam Ahmad dan Imam Tirmizi menyebut hadisun dhaif. Di masa Imam Abu Daud semasa dengan Imam Bukhari tadi, hadis yang bagus disebut hadisun salih. Jadi tidak orang soleh, hadis yang soleh. Maka berkembanglah istilah, masing-masing ulama punya istilah.
Imam Bukhari mengatakan hadis A sahih, tapi kata Abu Daud tidak, ini hadis tidak sahih. Jadi antara imam pun berbeda pendapat mengenai hadis ini sahih atau tidak sahih. Jadi kesahihan hadis bukanlah dari Nabi, tapi dari para ulama yang meneliti. Barulah kemudian muncul Imam Abu Nu'aim, Imam Al-Hakim, dan dikumpulkanlah perdebatan itu semua oleh imam namanya Ibnu Salah. Ibnu Salah inyo maja yang inyo kalamkan tuh ditulis oleh muridnya. Jadilah itu namanya Muqaddimah Ibnu Salah. Buku itu dipakai, tapi kitab beliau pun masih dikritisi. Jadi buku itu semakin banyak yang memujinya, semakin banyak yang mengkritisinya, semakin populer itu buku. Dan buku Ibnu Salah adalah buku yang paling banyak dipuji dan dikritisi. Sampai kini ada namanya Baikuni. Anak-anak di sekolah baca Baikuni, Matan Baikuni. Matan Baikuni itu diringkas dari matan teksnya Ibnu Salah. Ada perubahan. Jadi kalau kini di dunia kampus ada perubahan perkembangan hadis, itu sesuatu yang mesti terjadi. Tidak boleh tidak terjadi. Oleh karenanya juga, kalau ada orang mengkritisi Bukhari, orang yang mengkritisi Bukhari boleh kita kritisi juga. Salah satu yang berani mengkritisi Bukhari, salah satunya namanya Albani itu. Sahih Bukhari sahih enggak? Sahih. Albani mengatakan ada 2 hadis yang tidak sahih di dalamnya, bahkan lebih. Tuh, orang yang mungkin sebagian orang mengira Albani lebih alim dari Bukhari, ya salam. Ya. Ada lebih dari 30 hadis di Sahih Muslim dianggap dhaif sama Albani. Jika dia boleh kritik Albani, boleh kritik Bukhari, apalagi kita. Ya. Silakan ada yang mau kritisi Sahih Bukhari, nanti siap-siap antum mungkin dikritisi, masih mending dikritisi. Yang parahnya tidak dihiraukan sama sekali. Banyak kawan-kawan ambo yang doktor-doktor tuh banyak mengkritisi Sahih Bukhari. La yultafat ilaih. Tidak satupun orang melirik bukunya. Tidak tertarik orang-orang. Ya. Jadi ilmu hadis berkembang, dan di negeri kita ini dulu ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang kayu tanam, Yaman, kakek dari Siko. Beliau dan ayahnya dan pamannya itu hijrah ke Mekah, lahir di Mekah. Jadi ayahnya menikah di Mekah, mungkin bawa istrinya ke Mekah, wallahu alam. Lahirlah anak namanya Muhammad Yasin. Syekh Muhammad Yasin itu punya guru lebih dari 1000. Kira-kira meriwayatkan lebih dari 60 thariqah. Meriwayatkan, bukan mentarbiyah, hanya meriwayatkan. Dan tidak ada kitab keilmuan agama di dunia kecuali beliau punya sanadnya, silsilah ijazahnya. Jadi sodok ilmunya punya sanadnya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Padang. Ya, beliau pernah dulu dibawa oleh Buya Hamka kemari waktu musabaqah. Buya Hamka pun baru sadar di akhir hayat beliau. Setelah beliau bertemu Syekh Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf di Jeddah, kemudian bukan di Jeddah ya, mungkin di Surabaya atau di mana. Kemudian ketemu beberapa Habib dan mereka semua murid Syekh Yasin Al-Fadani. Baru sadar beliau. Makanya Buya Hamka di akhir hayatnya betul-betul sangat dekat ke tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harapan aku nanti sampai Mekah atau Ma'had Ali atau IAIN UIN, kayaknya UIN itu agak sulit, buat multaqa ilmu hadis, mengenang kajian-kajian keilmuan Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, kok tampailah do 3 acaranya ya. Allahumma salli sallim barik alaih. Khalas.